Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Ki Lambun mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, "Bukankah itu lebih baik? Aku memang menghargai sopan santun. Aku menghormati adat dan mencoba untuk bertingkah laku sebaik-baiknya. Dan itu sudah kau lakukan dengan baik. Tapi sayang, bahwa di balik tingkah lakumu yang baik, rendah hati, ramah, dan sopan itu, tersembunyi maksudmu yang justru jauh lebih jahat dari orang-orang besar yang menendang pintu dan menghamburkan makanan." Ki Lambun mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Kau terlalu banyak berbicara, anak muda. Aku mohon agar kau sudi berlalu dari tempat ini. Aku hargai perhatianmu atas kami sekelompok kecil ini, tapi agaknya waktu kami tidak terlalu banyak untuk melayanimu. Jika kau tidak sudi untuk meninggalkan tempat ini, baiklah kamilah yang akan mohon diri untuk melanjutkan tugas kami. Kami masih akan pergi ke warung sebelah dan yang lain lagi, agar kami tidak kesiangan sampai di rumah. Maka kami akan melanjutkannya sekarang. Istri dan anak-anak kami yang perlu dikasihani sudah menunggu kami. Tentu mereka belum makan karena mereka tidak mempunyai persediaan apapun juga. Selalu menunggu kepergian kami untuk mendapat belas kasihan daripada pemilik warung yang mempunyai uang berkelebihan." Jawaban dan sikap Ki Lambun yang ternyata tidak mencerminkan sikapnya yang jujur itu membuat dada Gemak Werdi semakin bergejolak. Bahkan tiba-tiba meledaklah perasaannya yang tertahan selama itu. "Gila, kau masih mempertahankan sikapmu yang berlebih-lebihan. Kau kira itu bukan suatu penghinaan bagiku?" Ki Lambun mengerutkan keningnya. Nampak kerut-merut ketegangan di wajahnya, katanya, "Aku tidak mengerti, anak muda. Apakah maksudmu? Aku hanya sekedar minta belas kasihan di sini. Apa salahku? Jika ada orang yang menaruh belas, akan memberinya dengan ikhlas. Jika tidak, maka aku pun tidak akan menyesali nasib. Karena aku harus menyadari bahwa sikap seseorang itu tidak harus semua yang sama satu dengan yang lain. Jangan berkicau lagi seperti burung kedasi. Kembalikan semuanya yang kau ambil dari warung itu. Apa saja. Tentu nampan tembaga itu juga kau ambil dari warung itu." Wajah Ki Lambun menjadi semakin tegang, katanya, "Anak muda, selama aku berkeliaran di daerah Watan untuk mohon belas kasihan, aku belum pernah menjumpai sikap seperti ini. Jika kau tidak mempunyai belas sedikit pun, baiklah, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi jangan bentak-bentak dan berlaku demikian kasar. Persetan," anak muda itu menggeram. "Kembalikan barang-barang itu juga yang lain-lain, yang tentu kau rampok dari warung-warung atau rumah-rumah yang kau jadikan sumber peran seperti kau memerah kelapa untuk mendapatkan santannya, sampai akhirnya menjadi ampas yang kering dan tidak berarti sama sekali." "Sudahlah anak muda," potong Ki Lambun. "Apakah maumu sebenarnya? Menghentikan ulahmu yang gila itu. Kau mengerti? Jika dan dapat diajak berbicara dan mengerti kata-kataku, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tapi jika kau keras kepala, maka aku akan bertindak lebih kasar lagi." Ki Lambun menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi bertambah tegang, katanya, "Kau memang tidak dapat dihargai dengan sikap yang baik dan adat yang lengkap. Kalau begitu apa aku harus bersikap kasar? Bersikaplah seperti sikapmu yang sewajarnya. Kau adalah seorang perampok, apapun alasanmu dan cara apapun yang kau lakukan." Ki Lambun akhirnya tidak dapat menguasai diri lagi. Sambil menggeram ia berkata, "Apa maumu sekarang? Nah, itu adalah sikapmu yang jujur. Sikapmu sebagai seorang perampok.
dan aku pun akan menunjukkan sikapku yang jujur. Aku bukan anak muda yang berbudi pekerti seperti seorang perempuan. Aku akan milih berkelahi untuk maksud baikku. Ki Lambun pun kemudian menggeram. Selangkah ia surut, kemudian ia pun menggeram. Anak muda yang gila, kau belum mengenal Lambun yang sebenarnya. Memang belum, karena sikapmu yang pura-pura dan dibuat-buat, tetapi justru sangat memuakkan itu. Wajah Ki Lambun menjadi merah. Ia belum pernah diperlakukan kasar itu, apalagi oleh seorang anak muda yang tidak dikenal. Karena itu maka ia pun kemudian menggeram. Anak muda, jangan banyak tingkah. Aku dapat berbuat baik, sopan dan menurut adat, tetapi aku juga dapat berbuat kasar dan bahkan membunuh tanpa akibat apapun yang dapat dikenakan atasku. Karena aku akan melawan siapapun juga yang menganggap aku bersalah. Apalagi seseorang yang akan menjatuhkan hukuman atasku. Akulah yang justru akan menghukum seseorang yang tidak menyetujui sikap dan perbuatanku, termasuk kau. Tapi Gemak Werdi tertawa, katanya, kau mempunyai sikap yang aneh, tapi kau kasar seperti aku. Karena itu maka persoalan ini hanya dapat diselesaikan dengan perkelahian. Salah seorang dari kita harus kalah, bahkan kekalahan itu harus jelas. Aku mengerti maksudmu. Salah seorang dari kita harus tidak berdaya lagi untuk melawan, bahkan mati. Sekali lagi Gemak Werdi tertawa berkepanjangan, katanya, kau memang cerdas. Gila, kau memang anak muda yang gila. Cepat bersiaplah, sekejap lagi kau akan mati, dan aku akan memenggal kepala setiap korbanku. Bagus, marilah kita berkelahi. Aku menghargai sikapmu jika kau menghadapi aku dalam perkelahian jantan, seorang lawan seorang. Tapi jika kau terbiasa berkelahi dalam kelompok yang lebih dari 5 orang itu, aku pun tidak akan gentar. Persetan, bersiaplah. Gemak Werdi melompat surut ketika ia melihat Ki Lambun yang marah itu melangkah maju. Dengan hati-hati ia berdiri menghadapi lawannya yang seorang itu, tetapi ia tidak melepaskan perhatiannya kepada kawan-kawan Ki Lambun yang ternyata telah bersiap-siap. Aku akan membunuhnya, geram Ki Lambun sambil melangkah lagi. Gemak Werdi melangkah selangkah surut, tetapi ia masih tersenyum sambil berkata, kita benar-benar akan mulai, bersiaplah, jangan hanya marah-marah saja. Ki Lambun menggeram, namun ia pun terkejut ketika tiba-tiba saja anak muda itu meloncat menyerang dengan kecepatan yang tidak diduganya. Ki Lambun terlambat menghindar. Karena itu maka serangan tangan Gemak Werdi berhasil menyentuh pundaknya, sehingga Ki Lambun terdorong oleh kekuatan raksasa ke samping. Hampir saja ia terlempar jatuh. Untunglah bahwa orang itu masih sempat berputar dan memperbaiki keseimbangan dengan sebuah loncatan kecil. Namun dalam pada itu terdengar ia mengumpat dengan kasar, anak setan, kau licik. Bukankah kita sudah bersiap untuk mulai? Gemak Werdi bertanya sambil tertawa kecil. Sikap itu benar-benar menyakitkan hati Ki Lambun yang sudah melakukan pekerjaan itu untuk waktu yang lama tanpa seorang pun yang menghalanginya. Pada permulaan dari pekerjaannya memang ada 1-2 orang yang mencoba mencegahnya, terutama orang-orang dari bebahuatan yang merasa tersinggung atas perbuatannya. Tapi dengan mudah mereka ditundukkannya dan bahkan untuk seterusnya tidak berani lagi menghalanginya. Kini aku tidak mempunyai pilihan lain kecuali membunuhmu, geram Ki Lambun. Namun jawab Gemak Werdi semakin menyakiti hatinya. Berkata anak muda itu, jangan hanya bicara seperti orang mengigo, ayo berbuatlah sesuatu. Ki Lambun tidak dapat nahan hatinya yang terbakar. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tapi Gemak Werdi telah bersiap menghadapi serangan itu. Karena itu dengan tangkasnya ia melompat mengelak, sehingga serangan lawannya tidak menyentuhnya. Bahkan ia sudah memperhitungkan sebelumnya, kemarahan Ki Lambun adalah salah satu segi kelemahannya.
Karena itu, demikian kakinya menyentuh tanah, Gemak Werdi langsung menyerang dengan putaran kakinya yang mendatar. Ki Lambun menggeram oleh kemarahan yang memuncak, tapi kegagalannya telah meringatkannya bahwa anak muda itu ternyata bukan anak muda kebanyakan yang hanya sekedar didorong oleh keinginannya menjadi seorang pahlawan, tetapi anak muda yang sedang dihadapinya itu benar-benar memiliki bekal ilmu yang dapat dibanggakan. Di luar arena, kawan-kawan Ki Lambun perhatikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa-rasanya mereka ingin meloncat masuki arena dan beramai-ramai mencincang anak muda yang sombong itu. Namun mereka masih harus menunggu perintah Ki Lambun, sehingga dengan demikian mereka hanya dapat memandang perkelahian itu dengan gigi gemertak. Di bawah pohon preh, kawan Gemak Werdi telah berdiri pula. Wajahnya pun menegang, tangannya telah berada di hulu pedangnya dengan gemetar. Tapi ia pun tidak berbuat sesuatu. Ia masih berdiri tegak di tempatnya, bahkan sekali-kali ia sempat memandang Maesa Bungalan yang memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ki Lambun tidak mau lagi membuat kesalahan-kesalahan yang akan dapat mencelakakannya. Ia sudah dikenai lebih dahulu serangan-serangan anak muda yang sombong itu. Rasa-rasanya sentuhan itu telah membuat darahnya menjadi mendidih. Karena itu maka perkelahian berikutnya benar-benar diperhitungkannya dengan cermat. Meskipun kemarahannya masih tetap menyala, namun ia tidak terseret tanpa perhitungan seperti yang telah dilakukannya. Namun demikian ternyata Gemak Werdi tidak terdesak karenanya. Meskipun ia tidak sempat lagi tersenyum dan apalagi tertawa, namun ia masih tetap dapat bertahan dari serangan Ki Lambun yang datang beruntun bagaikan badai. Maesa Bungalan yang berdiri tegak di tempatnya memandang perkelahian itu dengan berdebar-debar. Ketajaman pengamatannya mencoba menilai siapakah yang akan memenangkan perkelahian itu. Sejenak kemudian Maesa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Ternyata anak muda yang baru saja turun dari perguruannya itu memang memiliki kelebihan. Tenaganya tentu lebih kuat dan tata gerak dasarnya benar-benar dikuasainya. Tapi Ki Lambun nampaknya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Kemampuan ilmu yang masih hangat itu ternyata dapat diimbangi dengan pengalaman yang matang. Sekali-sekali anak muda itu berhasil mendesak lawannya. Bahkan serangannya berhasil mengenai sasarannya. Tetapi tiba-tiba saja ia kehilangan keseimbangan gerak, sehingga lawannya berhasil melepaskan diri dari libatan ilmunya. Bahkan kemudian Ki Lambun berhasil memancing anak muda itu ke dalam suatu keadaan yang sulit baginya, karena keterikatannya pada unsur-unsur tata gerak yang baru saja dikuasainya, namun belum mapan di dalam penggunaan yang kadang-kadang terlepas dari tuntunan tata gerak di padepokan. Meskipun demikian, Maesa Bungalan tidak melihat kesulitan yang berbahaya pada anak muda itu. Meskipun sekali-kali ia terdesak dan menjadi agak bingung, namun pada suatu saat ia berhasil menemukan kembali imbangan perlawanannya. Ki Lambun yang menjadi semakin marah akhirnya tidak telaten lagi bertempur dengan tangan dan kakinya. Ia tidak dapat mengendalikan diri lagi, sehingga ia pun kemudian berteriak nyaring. Tidak ada kesempatan bagimu anak muda. Aku sudah cukup sabar dan berbaik hati. Meskipun aku sekedar mencari belas kasihan orang di daerah Watan, namun aku masih juga mempunyai harga diri dan masih sanggup membunuh orang yang paling garang sekalipun di muka bumi ini. Karena itu, maka kau pun akan segera mati karena pedangku ini. Gemak Werdi melompat surut ketika ia melihat di tangan Ki Lambun tergenggam sebilah pedang yang tajam di kedua sisinya, berujung runcing dan berjalur jajar 3 di sepanjang batangnya. Kau memang sepantasnya mati, anak muda, berkata Ki Lambun dengan wajah yang merah padam. Gemak Werdi memandang pedang itu dengan tajamnya, kemudian katanya, aku juga mempunyai senjata yang dapat melawan senjatamu itu. Ki Lambun menggeram, aku sudah tahu, karena itu jangan banyak berkicau.
Gemakwerdi melompat surut ketika ia melihat di tangan sebuah pedang. Tidak terlalu panjang, tapi pedang itu adalah pedang yang berat. Ketika Ki Lambun kemudian melangkah maju, maka Gemakwerdi pun menyilangkan senjatanya di muka dadanya sambil berkata, "Pedangku tidak semanis pedangmu, tetapi pedangku adalah pedang yang selalu haus." Ki Lambun tidak menjawab. Tiba-tiba saja pedangnya terjulur lurus mengarah ke leher Gemakwerdi. Gemakwerdi tidak menangkis, ia tahu lawannya ingin menjajaki tentang pedangnya. Karena itu ia hanya bergeser surut sambil memiringkan tubuhnya. "Jangan tergesa-gesa," berkata Gemakwerdi. "Kau tentu akan mengetahui bahwa pedangku terbuat dari baja pilihan." "Persetan," geram Ki Lambun. "Kau memang harus segera mati karena kesombonganmu itu." Serangan Ki Lambun pun kemudian datang membadai, pedangnya berputaran seperti baling-baling. Namun kadang-kadang pedang itu terjulur mematuk dengan dahsyatnya. Dalam pertempuran yang kemudian menjadi semakin sengit, Gemakwerdi tidak dapat lagi menghindari benturan senjata. Ketika senjata Ki Lambun terayun deras menebas ke arah leher, maka dengan kekuatan dorong yang menghentak, Gemakwerdi membenturkan pedangnya menangkis serangan lawannya. Benturan yang terjadi adalah benturan yang keras dari dua kekuatan yang besar, sehingga bunga api pun berlompatan di udara. Ternyata kedua pedang itu memang terbuat dari besi baja pilihan. Pedang Ki Lambun yang berjalur 3 jajar ternyata merupakan pedang yang bukan saja tajamnya bagaikan welat bambu ulung, tetapi juga pedang yang kuat. Sementara pedang Gemakwerdi adalah pedang pilihan yang kokoh kuat, seolah-olah terbuat dari besi baja berlapis 9. Dalam pada itu perkelahian antara kedua orang itu menjadi semakin lama semakin seru. Masing-masing telah mengerahkan kemampuan mereka dalam ilmu pedang yang tinggi. Namun untuk beberapa saat kemudian masih belum ada tanda-tanda bahwa salah seorang dari keduanya akan terdesak dan apalagi dikalahkan. Namun bahwa mereka telah bertempur dengan senjata adalah pertanda bahwa perkelahian itu tentu akan menjalar semakin luas di antara kawan masing-masing. Ki Lambun yang sudah melakukan pekerjaan untuk waktu yang lama tanpa ada seorang pun yang berani merintanginya, merasa betapa sombong anak muda yang bernama Gemakwerdi itu. Dengan segenap kemampuannya ia berusaha untuk segera mengakhiri perkelahian. Meskipun ia harus membunuh, tetapi ternyata bahwa lawannya pun seorang anak muda yang tangguh dan tidak mudah dikalahkannya. Dalam kemarahan yang memuncak, Ki Lambun berteriak, "Hei anak gila, masih ada kesempatan bagimu untuk minta maaf. Jika tidak, maka aku akan segera mengakhiri perlawananmu. Mungkin kau tidak akan sempat menyesali kesombonganmu, karena kepalamu akan terpisah dari batang lehermu." "Persetan," bentak Gemakwerdi, "matilah jika kau sendiri akan mati." "Aku tidak sabar lagi," geram Ki Lambun. "Orang-orangku pun tidak sabar lagi, karena kami masih mempunyai banyak pekerjaan." Gemakwerdi mengerutkan keningnya. Ternyata bahwa ia pun telah terbentur pada suatu kenyataan di luar dugaannya. Disangkanya orang yang bernama Ki Lambun adalah seorang perampok kecil yang hanya dapat menakut-nakuti orang-orang pedukuhan. Disangkanya bahwa dalam 1-2 benturan senjata, orang itu akan segera kehilangan keseimbangan dan perlawanannya, sehingga ia akan segera dapat menyelesaikan anak buahnya meskipun akan mengeroyoknya bersama-sama. Namun ternyata bahwa Ki Lambun adalah orang tua yang tangguh dan mampu mengimbanginya. Dalam pada itu Ki Lambun sendiri merasa meskipun pengalamannya memungkinkannya untuk mempertahankan diri dari ilmu anak muda yang baru saja turun dari perguruan itu, namun kemudian bahwa pernapasannya mulai terganggu setelah ia meras genap kemampuannya dalam perkelahian pedang. Ilmu pedang anak muda itu ternyata mempunyai beberapa segi kekuatan dan tata gerak yang berbahaya. Dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya, maka Ki Lambun pun menjadi semakin terengah-engah. Gemakwerdi melihat kenyataan itu, tapi ia pun tidak dapat ingkar bahwa kadang-kadang ia menjadi bingung menghadapi lawannya yang memiliki kemampuan yang kadang-kadang di luar jangkauan perhitungannya,
karena pengalaman orang tua itu telah jauh lebih banyak. Dalam pada itu ternyata Ki Lambun tidak lagi mempunyai pertimbangan lain. Ia merasa orang yang paling ditakuti di daerah Watan dan sekitarnya. Bahkan orang-orang Ganter tidak ada yang berani menghalanginya. Kini tiba-tiba saja anak muda itu datang dengan tangan di pinggang, kemudian menghalanginya dengan pedang dan kesombongan.